Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari MotoGP.com, Quartararo mengaku bekerja dengan psikolog untuk menghadapi musim 2021 ini, dikarenakan ia ingin bisa lebih tenang dalam mengikuti balapan. Secara mental, pada masa pramusim saya bekerja dengan baik bersama psikolog. Saya merasa semua latihan yang ia berikan kepada saya sangat baik dan membantu saya tenang. Jadi saya senang atas persiapan saya pada masa pramusim, ucap Quartararo. Dikutip dari Speedweek, Tito Rabat diberitakan menggantikan Jorge Martin yang mengalami cedera. Ducati pun tidak meminta tes rider mereka, yakni Michel Pirro, untuk menggantikan Martin, dikarenakan Pirro harus melakukan tes di trek Mugello pada tanggal 29-30 April. Sehubungan Tito Rabat bisa jadi akan berlanjut balapan untuk seri Le Mans pada tanggal 16 Mei nanti. Tentu saja semua tergantung dari perkembangan kondisi pemulihan Jorge Martin. Dikutip dari Crash, tampil melempem di MotoGP Portugal 2021. Maverick Vinales merasakan kejanggalan pada motor Yamaha, dari kesalahan pemilihan ban hingga perangkat Holeset depan, yang membuatnya tak memiliki kecepatan dan grip yang kuat saat balapan. Sangat sulit untuk memahami jika ada kesalahan. Awalnya kami tahu kami memiliki masalah. Kami tidak bisa meningkatkan sampai kami mendapatkan sesuatu yang baru. Ini tidak positif. Kami harus terus bekerja seperti yang kami lakukan dan melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Yang pasti kami dapat mengeluarkan sesuatu dari balapan ini, karena tidak normal apa yang saya rasakan pada motor, ucap Vinales. Alex Espargaro memberikan pembelaan kepada Vinales yang mengalami perundungan di media sosial. Maverick adalah rider yang hebat, namun sebagai seorang manusia ia bahkan lebih baik lagi. Gara-gara haters, Twitternya jadi ditutup dan kalian semua kini ditinggalkan atlet top. Ini hanya terjadi di Spanyol, sungguh memalukan. Saya tahu hal macam ini juga terjadi di banyak tempat. Namun mengingat saya kenal banyak atlet top dari banyak negara berbeda, saya rasa Spanyol jauh lebih buruk. Saya tak bisa memahami kritik penuh kebencian, negatif sama sekali tak konstruktif, dan selalu ada setiap hari, yang datang dari orang yang bahkan bukan atlet. Demikian tulis Espargaro dalam Twitter pribadinya. Dikutip dari Motorsport, Pol Espargaro hanya mampu menyelesaikan 4 lap saja pada MotoGP Portimao. Masalah teknis pada RC Trivi miliknya membuatnya keluar lebih cepat. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya dengan berat hati kembali ke pedok, mengakhiri race putaran ketiga MotoGP 2021 secara prematur. Saya selalu menuntut diri sendiri untuk dapat memberikan yang terbaik dimanapun balapan berlangsung. Hari-hari terpuruk adalah ketika itu bukan disebabkan oleh performa Anda. Ini adalah hal yang terjadi di luar kendali kami. Ini pelajaran penting dan kami harus memastikan masalah seperti itu tidak terulang. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah bahwa problem serius terjadi saat menjalani balapan, bukan dalam sesi latihan, ucap Espargaro.
Dikutip dari Tutomotori Web, Paul Espargaro mengaku membutuhkan bantuan dari Marc Marquez untuk bisa beradaptasi di Repsol Honda. Saya pikir saat ini saya membutuhkan dia lebih dari dia membutuhkan saya, karena pertanyaan yang jelas tentang pengalaman dan bagaimana belajar mengendarai motor ini, ucap Espargaro. Dikutip dari Tutomotori Web, Marc Marquez mengaku ibunya yakni Roser Alenta ikut menangis saat melihat dirinya menangis di pedok usai balapan di Portimao. Ibu saya juga menangis, ia memarahi saya, bukan karena apa yang saya lakukan selama akhir pekan, tetapi karena saya membuatnya menangis di rumah. Secara emosional, balapan akhir pekan berikutnya tidak akan terlalu melelahkan, dan ini akan memungkinkan saya untuk bekerja dengan cara yang lebih santai, ucap Marc Marquez. Dikutip dari Motosan, Alex Rivel meyakini Marc Marquez bakal siap untuk ikut serta dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Dia telah bertarung mendapatkan posisi ke-7 dan finish dengan selisih hanya 13 detik. Sejak saat ini, Marc Marquez bakal terus menjadi Marc Marquez yang kita kenal dan bakal bertarung untuk perburuan gelar juara dunia, ucap Rivel. Dikutip dari Crash, Joan Mir mengaku tidak tahu bahwa motornya sempat terbentur ban depan Marc Marquez di balapan Portimao. Ia pun tidak mengeluh tentang aksi agresif yang dilakukan Marquez. Pada lap pertama saya ingin menyalip dan kemudian ia menutup jalur. Sudah terlambat bagi saya untuk mundur dan kami berdua bersentuhan. Saya lalu merasakan benturan pada lap berikutnya, tetapi saya tidak tahu itu Marc Marquez. Jika Anda start di posisi ke-9, artinya begini. Jika Anda ingin berjuang untuk kejuaraan, kami harus memulai di baris pertama, atau kami harus agresif. Saya lebih suka memulai di baris pertama, ucap Joan Mir. Dikutip dari Tutomotori Web, tampaknya tindakan Marc Marquez membuntuti Joan Mir di sesi kualifikasi MotoGP Portimao adalah sinyal bahwa Marc Marquez memberikan ancaman pada Joan Mir. Ia mengatakan mulai saat ini Joan Mir adalah musuh pertamanya. Saya mengikuti yang terbaik di tahun 2020 dan tahu bahwa Anda adalah musuh pertama saya mulai sekarang, ucap Marc Marquez. Dikutip dari Tutomotori Web, Marc Marquez mengaku lengannya memar dan sakit setelah comebacknya di MotoGP Portugal 2021. Saya sedikit memar dan sakit setelah balapan akhir pekan, tapi itu semua sudah diduga. Saya beristirahat pada hari Senin. Saya melakukannya hari ini dan akan seperti itu besok, sesuai kesepakatan dengan para dokter, ucap Marquez. Dikutip dari Corse di Moto, Razdan Razali sangat berharap Rossi mampu tampil garang di MotoGP 2021 ketika Morbidelli mulai menunjukkan kemajuan positif dengan finish keempat di seri Portimao, sedangkan Rossi masih harus berjuang di posisi belakang. Apapun bisa terjadi, kami percaya soal ini tahun lalu. Saat memuncaki klasemen meski mengalami masalah, kami harus pastikan sejarah tim ini tetap baik. Tak hanya berkat kehadiran Vale, kami ingin Frankie tetap menang, dan kami ingin Vale menang juga. Ini target kami. Apapun yang terjadi nanti kita lihat nanti pula, ucap Razali.
Rosali pun kembali menyatakan bahwa keputusan timnya menerima Rossi tahun ini adalah perkecualian dan timnya masih getol ingin melanjutkan program junior. Tahun lalu adalah perkecualian yang besar, namun keinginan tim kami adalah mengembangkan rider muda dari tim Moto2 kami. Rencana kami tetap sama, ucap Rosali. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.